Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Syadila Al-Baihaqi dengan NIM 21010117130081. Ingin mempresentasikan tentang study case 5, yaitu City of Hercules Intermodal Transit Center. Langsung saja. Next. Deskripsi proyek. Laporan value engineering ini merangkum peristiwa studi value engineering yang dilakukan oleh Kota Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporation. Subjek penelitian ini adalah proyek Hercules Intermodal Transit Center, proyek fase 1, dan studi value engineering dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Jadi di Kota Hercules di California, Amerika Serikat akan membangun yaitu Intermodal Transit Center, jadi pusat pergantian moda. Nah, seperti itu. Lanjut. Tujuan proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan pilihan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan pilihan mobilitas. Seperti itu. Yang akan mendorong juga penggunaan angkutan umum. Nah, proyek yang diusulkan dan area fokus dari studi value engineering. Yang pertama yaitu transit loop. Ini termasuk transit loop drive baru, jembatan di atas Refugio Creek dan Creekside Park. Yang kedua ada kereta api, yaitu pemisahan kelas dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada. Yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat ada restorasi Sungai Refugio dari San Pablo Bay ke segmen yang dipulihkan yang ada. Yang kelima dan lain-lain. Nah, ini adalah kendala untuk study value engineering. Yang pertama, banyak lahan untuk dipindahkan, yang pastinya akan meningkatkan atau menyebabkan biaya tambahan. Yang kedua, sinyal kereta api bisa bertentangan dengan supply. Yang ketiga, tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang berlebihan. Karena biaya tambahan yang berlebihan, kita tidak bisa melihat masalah drainase. Dan yang keempat ialah lebih banyak kelangkungan trek daripada yang diamati pada peta-peta bisa menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api. Lalu kita masuk ke analisis proyek dengan tools. Toolsnya yang pertama ada model biaya, yang kedua ada analisis fungsional, yang ketiga ada diagram fast. Yang pertama model biaya. Ketua tim value engineering menyiapkan model biaya dari estimasi biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Model biaya jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi value engineering. Nah, kesimpulan berikut dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, stasiun kereta menyumbang 32,3%. Yang kedua, dinding penahan adalah 26,6% dari total proyek. Yang ketiga, menyelaraskan kembali kereta api itu lebih dari 8% dari proyek, dan relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari proyek. Seperti itu contohnya. Kemudian ada analisis fungsional. Analisis fungsi menghasilkan pandangan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek fungsi
yang memindahkan tim value engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Jadi analisis fungsional itu sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Yang intinya yaitu membawanya ke konsep fungsional proyek. Selanjutnya ada diagram fast. Diagram fast seperti yang sudah kita pelajari juga mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga kita membaca dari kiri ke kanan, menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram fast untuk proyek ini menunjukkan memindahkan orang sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi mengakses kereta, mengakses transit, menyediakan konektivitas, memandu orang, dan memberikan perlindungan. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Jadi seperti itu diagram fast ya. Fungsi menjawab pertanyaan bagaimana jika kita membacanya dari kiri ke kanan. Jika kita membacanya dari kanan ke kiri, fungsinya menjawab pertanyaan mengapa. Dan lain-lain seperti itu. Fungsi dasarnya yaitu memindahkan orang, dan fungsi sekunder utama seperti mengakses kereta, mengakses transit, dan lain-lain. Lalu ada pembuatan dan evaluasi ide. Lebih dari 75 gagasan rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi dengan cermat berdasarkan atribut spesifik proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan masing-masing ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, lalu setelah studi value engineering dilakukan, akan kita dapatkan yaitu hasil rekomendasi. Nah, di dokumen value engineering ini ada 11 hasil rekomendasi. Nah, untuk ringkasannya sebagai berikut. Untuk yang pertama ada penyesuaian rel kereta api. Yang kedua ada isi dinding penahan rekomendasi. Yang ketiga ada dinding lebih pendek di sepanjang promenade rekomendasi. Platform pusat struktur alternatif rekomendasi. Yang selanjutnya ada revisi pembatas pagar stasiun, yaitu kurangi jumlah turbin angin, yaitu rekomendasi juga. Konstruksi rangka bris stasiun rekomendasi. Restraining track guardrail juga rekomendasi. Fasilitas promenade atau taman itu rekomendasi juga. Lalu ada reduksi basement rekomendasi. Item landscape lainnya rekomendasi. Jadi ada sekitar 11 rekomendasi dari hasil studi value engineering. Nah, saya ambil contoh hasil rekomendasi value engineering untuk yang nomor 5, yaitu revisi pagar pembatas stasiun. Jadi, pagar pembatas pejalan kaki yang direvisi dengan bangunan stasiun terdiri dari penggantian pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja. Penghematan material yang dihasilkan minimal, tetapi rekomendasi ini menghasilkan penghematan jangka panjang yang lebih besar dalam biaya pemeliharaan dan konsisten dengan tujuan rancangan proyek, yaitu menjaga transparansi dengan desain struktural. Jadi, di pagar pembatas stasiun itu diganti dari
pembatas kaca menjadi pembatas kabel baja. Memang harganya tidak jauh berbeda untuk saat ini. Namun untuk biaya pemeliharaan itu jangka panjang itu jauh sangat menghemat seperti itu. Nah, ini ada hasil rekomendasinya. Yang pertama ada fungsinya yaitu sebagai platform akses, dan konsep aslinya yaitu buat rail tinggi 42 setengah panel kaca temper dengan bingkai batang baja, cat tematik dengan pegangan tabung stainless steel seperti itu. Nah, rekomendasinya yaitu ganti pagar pembatas kaca dengan pembatas kabel baja. Kabel baja horizontal seperti itu, atau opsi B, di tanjakan tepi luar, tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur, hilangkan kaca atau bangkar pembatas stainless steel dengan tinggi 42. Jaga stainless steel tube dengan pegangan berdiameter 1,5, lebar jalan tidak berubah, celah jalan melebar di tepi interior jalan. Pagar pembatas untuk tetap berada di antar muka tingkat jalan atau jembatan dan di tepi bagian dalam jalan. Nah, lalu di sini ada keuntungannya yaitu biaya yang dikurangi, dan yang kedua menghilangkan kebutuhan untuk pagar pembatas di beberapa daerah, itu menyederhanakan instalasi. Kekurangan mungkin memiliki implikasi estetika jika arsitek mencari struktur jalan mengambang atau tampilan yang merupakan bagian dari sejarah persetujuan desain. Yang kedua ada memiliki implikasi detail yang rumit di tempat yang miring antar muka struktur jalan dengan batu bata. Lalu ada akan meningkatkan kompleksitas dengan pembersihan dan perbaikan kaca jendela. Ada keuntungannya, biaya bisa dikurangi, namun kekurangannya bisa mengurangi estetika dan detail yang rumit seperti itu. Nah, di sini ada biaya, konsep asli, konsep rekomendasi, dan tabungan atau savingnya berapa sekian. Kalau di sini ada 0,8 M, 0,8 juta dolar, setengah juta dolar, dan savingnya yaitu sekitar 0,48 juta dolar. Nah, lalu di sini ada gambarnya, dilengkapi dengan gambar. Nah, ini untuk opsi A seperti ini dan opsi B seperti ini. Thank you, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.